Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Terima kasih buat kalian semua yang telah mengklik channel saya. Semoga kalian semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa serta sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan membahas tentang gaji ya. Kita bincang-bincang sedikit tentang persoalan gaji karena mungkin masih banyak dari kalian semua yang ingin bekerja ke Jepang itu masih bertanya-tanya, atau setidaknya kalian pernah dengar sih nominal besarnya kan. Dan kebanyakan mungkin orang bilang, aduh, gaji di Jepang itu kisaran 30 juta, 40 juta, 50 juta ya. Bahkan mungkin ada yang cerita lebih lagi ya, seperti itu. Jadi saya di sini hanya memberikan gambaran buat kalian semua, jadi jangan terlalu berangan-angan terlalu tinggi ya, seperti itu. Karena gaji di Jepang itu sebenarnya tergantung dari perusahaan yang Anda nanti tempati kerja ya. Karena di Jepang juga di sini banyak perusahaan, mulai dari pabrik ya. Pabrik juga itu banyak ya guys ya, dari pabrik mesin, dari pabrik pengolahan makanan, pabrik pembuatan spare part motor, mobil. Terus ada juga di sini itu home industry ya. Gitu. Jadi banyak sih di sini untuk pekerjaan. Kalau home industry itu kebanyakan juga ada kayak perkebunan ya kan, pertanian atau pertanian lah, seperti itu. Juga ada di perikanan atau di bagian kelautan. Ya, tahu sendiri kan kalau di laut itu berarti nangkap ikan, kepiting, kayak gitulah. Lanjut guys. Untuk masalah gaji di sini ya. Sebelum kita bahas, subscribe dulu lah guys ya, karena gratis. Subscribe itu gratis ya. Saya akan bongkar guys ya untuk gajinya, biar kalian jangan pikir besarnya dulu, nominalnya dulu ya. Karena memang saya juga akui sih, memang gaji di Jepang itu besar, tapi kan setidaknya besar dan kecilnya itu kita harus syukuri berapapun pendapatan kita kan. Daripada banyak bacot, saya lanjut ya guys ya. Oke, gini, gaji di Jepang itu tergantung dari jam kerja ya. Jadi saya tekankan lagi, tergantung dari jam kerja. Contoh kecilnya aja, misalnya dalam sebulan itu kita kerja 20 hari kerja ya. Ini contoh kecilnya aja, 20 hari kerja. Oke, untuk nominal gaji per jam di sini itu paling rendah 900 yen per jamnya guys ya. Jadi kita kalikan, misalnya satu hari kerja Anda itu 8 jam kerja. Jadi dikali 20 hari kerja berarti kan 160 jam kerja. 160 jam kerja kita kali dengan 900 yen ya. Jadi totalnya sekitar 144.000 yen ya. 144.000 yen. Jadi kalau kita rupiahkan dalam 20 hari kerja, kita mendapatkan sekitaran 15 juta rupiah ya, seperti itu. Untuk gambarannya guys ya. Tapi tergantung dari perusahaan mana nanti yang Anda tempati, karena beberapa perusahaan ada yang gaji karyawannya itu sampai dengan 1000 yen, 1100 yen, 1200 yen, sampai dengan 1500 yen. Karena tergantung prefektur mana nanti yang Anda tempati, beda-beda UMR-nya guys ya. Karena Jepang itu bukan hanya Tokyo yang Anda hanya lihat. Jangan sampai Anda pikir Jepang itu hanya Tokyo guys ya, karena Jepang ini luas guys ya. Di sini juga banyak pedesaan-pedesaan Jepang ya, sama lah kayak di Indonesia seperti itu guys ya. Jadi kalau yang ingin bekerja ke sini, jangan dulu berangan-angan terlalu tinggi guys ya. Karena gaji di sini memang besar, terus kehidupan juga di sini atau biaya hidup sehari-hari itu juga besar guys ya. Jadi bagaimana bisanya
kalian itu nanti kalau misalnya sudah sampai di sini, sudah sampai di Jepang, ya pintar-pintar aja untuk manajemen keuangan. Karena kan kalau misalnya kalian magang atau Kensuse, Toko Tegino, ya kan, itu kan ada yang 3 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 5 tahun, ya tergantung dari kontrak kerja kalian nantinya di sini. Jadi pintar-pintar aja untuk mengelola keuangan, ya kan, karena sebagaimanapun besar gaji kita di negeri orang, pasti kan kita juga rindu kampung halaman, ya kan. Apalagi kita merantau di negeri orang itu, ya nantilah kalian rasakan seperti apa. Yang jelasnya jangan pernah menyerah, never give up. Yang pertama itu adalah mental. Mental kan harus benar-benar kuat guys ya. Karena ya bedalah kita kerja di negeri kita sendiri dengan di negeri orang ya guys ya. Kadang kita dapat bosnya yang galak, kadang juga kita dapat bosnya yang baik, ya seperti itulah. Seperti itu guys ya. Kadang juga kita dapat juga teman kerja yang baik, kadang juga kita dapat teman kerja yang nggak baik, ya seperti itulah. Artinya kalau kita bekerja di Jepang, saya kasih gambaran aja guys ya. Kalau nanti kalian nanti sudah sampai di Jepang dan bekerja ke Jepang, itu yang harus yang kalian tanamkan dalam diri Anda yaitu kedisiplinan. Karena di sini itu benar-benar disiplin, waktunya kerja, kerja. Waktunya istirahat, istirahat. Jadi nggak ada istilahnya kerja sambil merokok, itu jarang sih guys. Ya itu jarang. Kalau kedapatan, aduh bisa-bisa Anda langsung dikubi atau dipecat, seperti itu guys ya. Jadi setidaknya kalian ya sudah punya gambaran untuk gaji di Jepang itu berapa, sebulannya dapat berapa. Itu nggak monoton ya, tergantung dari jam kerja. Sekali lagi saya katakan dari jam kerja. Jadi misalnya Anda dapat lembur, berarti sebulannya itu bahkan lebih, bisa 20 juta, 30 juta, bahkan bisa lebih, tergantung dari per jam kalian dapat berapa jam untuk sebulannya itu, karena dengan lembur kan, seperti itu guys ya. Tapi kalau minimal itu kerja di sini itu minimal paling rendah itu 8 jam, seperti itu. Tapi kalau lembur juga bisa lebih dari 10 sampai 12 jam untuk satu harinya Anda bekerja ya. Karena saya alamin, saya pernah kerja itu sehari 15 jam ya. Kebetulan bidang saya adalah di bidang pertanian ya guys. Saya kerja di sini bertani guys ya. Jadi jauh-jauh datang dari Indonesia, saya kerja di Jepang itu hanya bertani guys. Tapi alhamdulillah juga harus kita syukuri besar dan kecilnya ya. Karena lebih baik sorry ya guys ya, lebih susah tidak kerja daripada kita kerja. Karena kita tahu sendiri kan, cari kerja itu susah guys ya. Jadi sekali kita dapat kerja, kita harus pandai-pandai mensyukuri ya kan. Jadi jangan pernah menyerah atau mengeluh ya. Mengeluh tentang aduh kerjaan di Jepang itu seperti ini ya, janganlah, jangan mengeluh guys. Karena kalian itu kesini butuh dengan perjuangan ya kan. Benar, pasti kalian yang mau kesini itu butuh perjuangan, harus belajar bahasa ya kan, seperti itu. Terus untuk kesini juga itu pengorbanannya ya pasti nanti kalian rasakan lah, habis berapa duit ya kan untuk sampai ke Jepang sini ya kan. Karena kan nggak mungkin gratis guys, kecuali kalian mungkin dapat beasiswa untuk kuliah di sini ya kan, seperti itu. Mungkin secara kecilnya atau secara singkatnya aja seperti itulah gambaran gaji di Jepang. Jadi Anda bisa kira-kira untuk berapa tahun nanti tinggal ke Jepang atau magang di Jepang ya. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambate.